Udah hidup. Udah hidup. Kecepatannya piro ya? Jangan terlalu pelan, jangan terlalu santai. 9 aja. Lambat apa cepat tuh 9 tuh? 8 aja lah nak. Cepat kali nggak 9 nak. Hah? Terlalu cepat nanti nggak 9 nak. Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan yang paling penting, hati kita selalu diliputi ketenangan. Selamat datang di acara spesial kita hari ini, yang akan membawa kita menyelami samudra spiritual yang begitu dalam. Tema kita hari ini mungkin terdengar sedikit berat, tapi percayalah, ini adalah perjalanan yang akan membuat hati kita bergetar, dan insya Allah menuntun jiwa kita menuju cahaya yang sejati. Kita akan membongkar rahasia sholawat yang jarang dibahas. Cahaya yang sejati. Oke, coba kita renungkan sejenak. Berapa kali sih dalam sehari kita mengucapkan sholawat? Mungkin saat mendengar azan atau saat doa setelah sholat. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar meresapi maknanya? Seringkali sholawat ini kita anggap hanya sebagai bacaan biasa, sebuah rutinitas yang terucap di bibir tanpa benar-benar menyentuh hati. Padahal di balik lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tersimpan kekuatan yang luar biasa. Rahasia-rahasia spiritual yang bisa mengubah hidup kita. Bayangkan sebuah kunci yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebuah pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Itulah sholawat. Rahasia sholawat yang pertama adalah kunci pembuka pintu rahmat. Rahasia pertama yang sering kita lupakan adalah sholawat sebagai kunci pembuka pintu rahmat. Setiap kali kita bersolawat, kita bukan hanya mendoakan Rasulullah, tapi kita juga sedang meminta kepada Allah untuk mencurahkan rahmatnya kepada kita. Logikanya begini, Rasulullah adalah kekasih Allah. Saat kita memuji dan mencintai kekasihnya, otomatis Allah akan membalas cinta itu dengan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Jadi jangan heran kalau hati yang sering bersolawat itu terasa lebih tenang, rezeki terasa lebih berkah, dan urusan-urusan terasa lebih mudah. Karena kita sudah mendapatkan perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala.
Diulang-ulang. Rahasia sholawat yang kedua adalah sumber ketenangan jiwa di tengah kegelisahan di zaman sekarang. Banyak dari kita yang merasa gelisah, cemas, atau stres. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak tuntutan. Nah, disinilah sholawat berperan sebagai sumber ketenangan jiwa. Ketika kita bersolawat, fokus kita beralih dari masalah-masalah duniawi ke hal yang suci, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Ritme yang berulang dan penuh cinta ini menenangkan sistem saraf kita, meredakan kecemasan, dan mengembalikan kedamaian batin. Cobain deh, saat lagi panik atau gelisah, ambil wudhu, duduk tenang, lalu bersolawatlah dengan khusyuk. Rasakan bagaimana perlahan-lahan hati yang tadinya bergejolak menjadi lebih tenang. Rahasia sholawat yang ketiga adalah jembatan menuju syafaat, dan ini adalah rahasia terbesar, janji yang paling dinanti oleh setiap umat. Sholawat adalah jembatan menuju syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Bayangkan, di hari itu semua manusia panik, sibuk dengan urusan masing-masing. Hanya ada satu sosok yang bisa memberikan pertolongan, yaitu Rasulullah SAW, dan pertolongan itu insya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang rajin bersolawat. Setiap solawat yang kita ucapkan itu seperti tabungan yang kita kumpulkan untuk mendapatkan tiket pertolongan di hari perhitungan. Jadi, sholawat itu bukan cuma amalan biasa, tapi sebuah investasi jangka panjang untuk kehidupan kita di akhirat. Teman-teman semua, sholawat itu bukan hanya bacaan, itu adalah bahasa cinta, jembatan spiritual, dan kunci pembuka segala kebaikan. Mulai sekarang, mari kita jadikan sholawat sebagai nafas spiritual kita. Ucapkan dengan penuh cinta, dengan hati yang hadir, bukan hanya di bibir. Semoga dengan memahami rahasia ini, kita semua bisa merasakan indahnya sholawat dan mendapatkan keberkahan di setiap langkah hidup kita. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan spiritual kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.